Untuk babe mo kali di pangkawang Untuk ki makures mga langan puato tumampata berak na tonto tu mama sena siapa pasakina tama katuanta na lebih sara atu yate la tatarima tu mama sena siapa pasakina lebih kande sia wai dolo la tatarima ta siumpu to tumampata ta masabayang si patukan tontong aku resmanga mati kademi o ambe mamasilan kadatuan surga papayan tama mintu agan katuanki tontong tu mamasemi mi papayan tama katuanki wai mintu nate opuang tontong kemak kuresmanga ke sorong tama lima kuasami tumintu sarak tu lepatar upanan tehina artu ya tela kita rima te mama sebi kitimang kures manga umpotete anak kaboroni puang ki puang Yesu amin. Tenang aku coba ya, pengen lah. Iya. Pono. Tai. Apa dia? Terus dia. Pas.
Biar tuh tuh. Biar dia mirip sumber tamu. Alam mami na kaluku. Sampai bangamin dito. Yan nabi bulan itu tadi pwede itu juga sahabat yang anu. Kumpul itu udah budang kuah. Itu mah mereka budang. Tahu tuh kok ada lagi ya? Iya lah, jadi isti ya. Ada terus. Remeloy te, para Remeloy. Ya, para Remeloy te. Indo. Ibajanan barang. Mana daw? Pertama juga teh. Sama-sama yung bendo.
Sana, wala pa sila agad. Kalando pa wala na doon na pinalisin mo pala nagpala. Pati manipisa. Kalando wala na doon. Hindi. Nalisir doon. Oh, tanduk Manda. Tanduk Manda merangke. Apa? Tanduk Manda merangke. Lengkar sa padol tetero na ako pinasumi na tu. Lengkar to. Biar tetero sanju mukayo. Nasanga dag tuke. Sanju Ayan. Nah, berarti ini. Rata-rata dulu tuh jadi. Ya, Bang Rera. Terlambat mau ada.
Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore bagi kita sekalian. May komita rapat solanasang belanna lata pamula mo tujona kamelumban papakatana at tutotemo. Tatatan mo penanta misa solamisa anna rapat ta pamulay tujona kamelumban ta na yatu may anak-anak ta alay ta tandukay. Marilah kita tetap senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan yang tetap dikaruniakan kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita boleh dimungkinkan untuk datang menghibur dan berbagi duka bersama dengan segenap rumpun keluarga yang ada pada saat ini di tempat duka cita ini. Sebelum saya membacakan susunan acara ibadah penghiburan, dengan hormat saya sebut namanya almarhumah Sindo Kristina Barrikulla Pasande pada saat ini, izinkan saya akan menyapa kita sekalian. Kuguam akada tabe lako olo malabina Bapak Ibu Pendeta, proponen Pikaris, Ustaz dan semua tokoh-tokoh agama yang sempat hadir pada saat ini. Siamintu majelis gereja tututun dio may pira-pira inan. Tabe lako olo malabina toran siambe toran sindo lalanda te lepongan tondok labutunna dio may pira-pira inan. Sia tabe lako mintu to parenge tuma durian atu totemo. Tabe lako olo malabina tar pulawan na buang pantilang. Sia tabe lako mintu pikapuangan tubuh tu dio may pira inan. Tabe lako olo malabina tuto unnokoi tongkonan puang banwasura laliliina banang di pantilang. Sia tabe duka lako olo malabina to unnokoi banwasendana tongkonan layu. Tabe lako olo malabina ambe indo to aparenta sisola sang ayokana lalana telepongan tondok labutunna dio may pira-pira inan. Tabe lako olo malabina toko pendidik pemuda wanita. Sia tabe lako mintu tuma rapu tuma dioran atu totemo. Sia lako kita mintu solanasang tu angga tongkon lantai-rantai kedua atu totemo. Pira-pira tu lingkan nasara ulendui tonoran kamenemban papakatana almarhumah Sindo Kristina Barrikulla Pasande tulatapanata at totemo Rabu tanggal 1 Oktober 2025. Acara mabempisan yamotu bungaana tonoran kamenomban papakatana tumarasan mo di Pugao. Acara mabenduan yamotu kamenomban papakatana tulana pimpin majelis gereja Protestan Indonesia Lu Jemaat Maindo. Sebagai pelayan firman Bapak Vikaris Seprinus Pakala STH, dan sebagai pemandu liturgis Ibu Penatua Efrina Menar Pasande SPD. Acara mapentalun ya metu penalangan natura, acara mapenapa penyampaian di majelis gereja Toraja Jemaat Mutiara Pantilang. Nah acara pendima penutup batu istirahat. Ia moto tulingkan na acara kami membantu lah ta lingkai solanasang lamin tamagi acara mapenduan. Ia moto kami memban papakatana tulan na bawah di majelis gereja Protestan Indonesia Lu Jemaat Maindo lako tahun na pong matua di Ben Atu. Bapak Ibu yang sama dikasihi oleh Tuhan, baiklah kita tinggalkan semua aktivitas kita dan kita masuk dalam ibadah pada saat ini. Kita masuk dalam panggilan beribadah. Kala duka menimpa kehidupan kami, ketidakberdayaan membuat semangat kami rapuh dan sungguh kami tidak mampu berjalan sendiri. Hati yang tenang dirongrong oleh kekuatan rasa duka ini
menyesakkan dan membuat kami berseru dan memohon kepadamu ya Tuhan. Bersama dengan seluruh rumpun keluarga dan jemaat Tuhan, kami datang padamu. Tuhanlah harapan dan tempat perteduhan bagi kami. Seperti firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita masuk dalam menyanyi PKJ ayat 164, jalan hidup tak selalu. Tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lambang musuh kami kasih yang kekal. Habis hujan tanpa pelangi, bagi janji yang teguh, di balik duka menanti kami kasih Tuhan. Kita mulaikan ibadah kita. Ibadah penghiburan saat ini jadi dalam nama Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang oleh tuntunan dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat iman namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Kita akan mendengarkan litani pengharapan yang terambil dari Mazmur pasal 62. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Merespon litani pengharapan yang kita telah dengarkan bersama, kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 344, ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, mengharapkan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Silakan secara berturut-turut persembahan pujian. Yang pertama solo dari anak kekasih Alenta, lalu dilanjutkan trio keluarga, kemudian
kemudian vokal grup keluarga, dan yang terakhir kidung pujian keluarga besar. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku bersumar bela mataku, berikanlah
Oleh karena itu di malam hari ini tentu kita hendak melandasi itu semua dengan membaca dan merenungkan firman Allah. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, di malam hari ini kembali kami berkumpul bersama dengan segenap rumpun keluarga, bahwa kami hendak untuk saling menguatkan, untuk saling mendukung, bahkan saling mendoakan. Oleh karena itu di malam hari ini, di tengah-tengah ibadah kami hendak membaca dan merenungkan firman. Namun ya Allah, kami menyadari keterbatasan kami sebagai manusia. Kami tidak mampu memahami firman tanpa pertolongan Roh Kudus. Oleh karena itu Allah, kuasailah kami sekalian dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, agar betul-betul ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu ini, kami dapat memahaminya. Kami tidak hanya menjadi pembaca, pendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman yang baik, agar tentu firman yang hendak kami sampaikan merupakan firman yang benar dan berkenan di hadapan untuk membaca dan merenungkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terdapat dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-27. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah." Tentu yang dikatakan berbahagia ialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan firman Allah. Kita bersyukur bahwa di malam hari ini kita kembali berjumpa bersama dengan sekalian rumpun keluarga di tengah-tengah duka cita yang mereka alami. Tentu dalam segala kegiatan, ya, persiapan pemakaman istri, orang tua ataupun saudara yang mereka kasih, bagaimana seharusnya kita sebagai orang-orang yang disebut bersekutu di dalam Tuhan. 2 malam yang lalu saya ingat berbicara tentang Lazarus juga, tapi Lazarus seorang yang miskin, ya. Dan di malam hari ini kita hendak melihat satu kisah lagi, ya, dari mujizat yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus, ya, bangkitnya seorang Lazarus, saudara dari Maria dan Marta. Oleh karena itu satu tema yang hendak kita renungkan bersama ialah jangan merasa bimbang, ya, jangan merasa bimbang. Da'mu bimbang lan kapatunganan ini. Mengapa kita dikatakan jangan bimbang dalam imanmu? Kehidupan kita kepadanya. Lalu yang menjadi pertanyaan ialah bagaimana kita tidak bimbang? Pemahaman iman yang benar dan kuat, agar tentu di dalam iman yang benar ini muncul atau hadir pemahaman iman yang benar. Ya, sering saya mendengar
Oleh karena pemahaman yang sederhana itu, ya kadangkala kita kurang dalam memahami bagaimana iman kita kepada Tuhan. Percayakah kamu bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan yang membangkitkan kita? Ketika ada orang mengatakan, ya tu dikuan kisarani batu dikande tu duku bais olah duku asu, ya, saya menyampaikan bahwa itu kita dikuan kita sarani karena takkan dibantu duku bayi. Tidak bicara karena makan atau tidak makan. Baik itu mau makan daging babi, mungkin ini karena pengen kita memiliki hak untuk hidup dalam iman yang kita percaya. Ya, tetapi kadangkala kita juga terjebak ya dalam memahami hal ini. Yang terutama ialah bagaimana pengharapan iman itu kita letakkan kepada Kristus, bukan kepada hal-hal yang kita lakukan selama kita hidup. Kepercayaan kita tidak didasari pada persoalan takkan diraga tuduk ubai tak eraka, tapi berbicara tentang pengharapan iman yang kita lekatkan kepada Kristus. Jadi meletakkannya bukan pada apa yang kita lakukan selama kita hidup. Artinya betul-betul Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan kita. Mengapa saya menghantar kita dalam pemahaman ini? Tentu ini pun sekaligus menjadi kekuatan bagi keluarga menghadapi pergumulan duka cita yang mereka rasakan. Bahwa di dalam pembacaan kita saat ini memperlihatkan satu situasi di mana Kristus menyatakan mujizatnya. Ya. Kristus hendak menjawab keraguan iman orang-orang yang mengikutnya saat itu. Dia hendak menyatakan dirinya melalui peristiwa-peristiwa mujizat yang ia nyatakan. Bukan tentang mujizatnya ya, tapi mengenai otoritas yang ia miliki, bahwa Bapalah yang mengutus dia ya, di ayat yang ke-42 tadi. Dan dengan demikian kemuliaan Allah dinyatakan, sehingga semua orang harus meletakkan diri kepadanya, bukan kepada hal-hal yang lain. Mengapa? Tentu Yesus yang hendak memperlihatkan kepada semua orang dengan melekatkan diri hanya kepadanya, maka kita akan mampu menghadapi setiap pergumulan kita. Salah satunya duka cita yang dialami oleh keluarga, bahkan setiap kita pernah menghadapi duka cita itu. Dalam pembacaan kita dikisahkan bagaimana Maria dan Marta dan saudaranya yang bernama Lazarus ya, yang dikisahkan telah mati saat itu. Namun di tengah duka cita yang mereka rasakan, ya sebenarnya ada beberapa hal-hal penting yang ditunjukkan oleh Marta dalam imannya. Ketika dia berbincang dengan Yesus, bahwa ketika dia menanyakan, seandainya Yesus, seandainya guru engkau datang lebih dulu, mungkin saudaraku ini akan sembuh. Ya, dia tidak akan mati. Namun dia juga menyatakan kalimat-kalimat pengharapan di dalamnya. Sehingga tentu hal ini menunjukkan bahwa dia betul-betul kuat menghadapi duka cita itu oleh karena kematian saudaranya Lazarus. Di ayat yang ke-39 ketika kita melanjutkan bacaan kita, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Ya, Yesus menjawab, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat
kemuliaan Allah. Sehingga hal ini pun tentu menjadi pergumulan setiap manusia yang menghadapi duka cita, baik itu kehilangan orang yang ia kasihi. Sehingga kita pun hendak melihat peristiwa ini sebagai peristiwa yang menguatkan kita, menguatkan keluarga, bahwa jangan pernah ragu dengan imanmu. Sehingga saya menghantar kita di awal tadi bahwa betul-betul pemahaman iman itu harus benar, berakar. Ini yang harus menjadi landasan penting dalam kehidupan kita. Bahwa pengharapan kita ialah, ya sekalipun keluarga menghadapi duka cita ini, kita yakin setiap orang yang mati namun dia percaya kepada Kristus, kelak dia akan dibangkitkan. Atau mungkin ada terbesit dalam hati keluarga ketika membaca kisah Lazarus ini, kita mengatakan, kenapa tidak bangkit juga saat ini istri saya, orang tua saya, saudara saya yang saya kasihi, dia juga merasakan mujizat yang sama yang dirasakan oleh Lazarus, oleh Maria dan Marta. Namun tentu kita hendak melihat, ya, bukan tentang bangkit sekarang, tetapi tentang bagaimana kita melihat pengharapan itu. Oleh karena itu, yang pertama yang hendak kita lihat bahwa jangan merasa bimbang maupun berputus asa, tetapi serahkanlah kepada Yesus, karena Dia sanggup menolongmu. Kita hendak menyerahkan pergumulan duka kita ini kepada Yesus, sama seperti Maria dan Marta, di mana kesedihan mereka berangsur-angsur sirna atau hilang.